Ini sekarang buka. Nanti dulu. Apa lagi nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arif akan menjelaskan tinjauan khusus saya tentang balok. Balok, tinjauan balok. Perencanaan yang telah disusun oleh konsultan perencana diwujudkan melalui pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Pelaksanaan pekerjaan merupakan tahap yang sangat penting dan membutuhkan pengaturan serta pengawasan pekerjaan yang baik sehingga dapat diperoleh hasil yang baik, tepat waktu dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahap pelaksanaan pekerjaan merupakan tahap yang menentukan berhasilnya tidak suatu proyek. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pekerjaan, rencana kerja, serta tenaga pelaksana khusus tenaga ahli yang profesional yang dapat mengatur pekerjaan dengan baik, serta dapat mengambil keputusan mengenai masalah-masalah yang ditemui di lapangan. Balok merupakan salah satu bagian konstruksi bangunan yang berfungsi untuk mendukung struktur yang mengalami lenturan, geser, dan gaya aksial, baik tarik maupun tekan. Tulangan pada digunakan untuk mengatasi momen dan gaya yang bekerja serta beban yang ada di atasnya. Tulangan balok dibentuk dengan ukuran sesuai dengan rencana. Langkah kerja balok, pemasangan tulangan. Tulangan dipasang atau dirakit di tempat pekerjaan. Setelah tulangan balok selesai dipasang, pada tulangan balok dan plat lantai dipasang tahu beton atau decking. Ukuran sama dengan selimut beton yang direncanakan agar tulangan tidak bersentuhan langsung dengan backcasting. Untuk pemasangan tulangan balok yang lebih jelas pada proyek pembangunan Stikes yang baru ini dapat dilihat pada gambar. Pada gambar dapat dilihat pekerja sedang melakukan pemasangan tulangan balok untuk lantai 1, di mana pekerja sedang mengikat sengkang dengan besi induk dengan kawat benrat. 2. Pemasangan backcasting. Untuk backcasting balok konvensional diawali dengan pemasangan scaffolding atau perancah terlebih dahulu sesuai ketinggian yang dibutuhkan. Letakkan bondek di atasnya sepanjang bentang balok, kemudian di sisi kanan kiri backcasting dapat dipasang. Untuk pemasangan backcasting balok yang lebih jelas pada proyek pembangunan gedung Stikes yang tua dapat dilihat pada gambar. Pada gambar ini adalah saat pengerjaan backcasting balok yang dibuat dari bahan triplek ukuran 12 mili yang dianggap kuat untuk menahan berat beton ready mix. Dan untuk pengerjaan backcasting ini juga cukup lama karena memang untuk pengerjaannya harus detail dan kuat. Karena terjadi beberapa insiden pada backcasting ini, ada satu backcasting pecah pada saat beton dicurahkan dan seluruh beton ready mix tumpah di lantai basement. 3. Pekerjaan pengecoran. Pengecoran balok dilakukan bersamaan dengan pengecoran plat lantai menggunakan beton ready mix dengan mutu beton FC 24,9 MPa atau K300. Beton ready mix dari konkret mixer truk dimasukkan ke dalam konkret pump truk dan kemudian disalurkan dengan pipa baja dengan alat ini campuran beton dipompakan ke balok dan plat lantai yang akan dicor. Untuk posisi balok yang sulit dicapai oleh pipa baja, pengecoran bucket tipping. Untuk pemasangan atau perakitan besi tulangan balok yang lebih jelas pada proyek pembangunan Stikes yang baru ini dapat dilihat pada gambar. Pada gambar dapat dilihat sedang dilakukannya pengecoran balok dan plat lantai 1. Beton ready mix ini disalurkan dengan pipa agar memudahkan pekerjaan. Perhitungan volume balok. Balok induk ukuran 40/60. Pada proyek pembangunan Stikes yang baru, balok induk lantai 1 memiliki ukuran lebar 40 cm dan tinggi 60 cm. Untuk menghitung volume balok induk dapat dilihat pada bawah ini. Panjang balok keseluruhannya balok induk 391,8 meter. Lebar baloknya 0,4 meter, tinggi balok 0,6 meter, beton memakai mutu K300. Volume balok. Menghitung volume balok, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 391,8 meter, lebar 0,4 meter, tinggi 0,6 meter. Dapat hasil 94,03 meter kubik. Volume balok induk lantai 1 yaitu 94,03 meter kubik. Jadi beton ready mix untuk balok induk yaitu 94,03 meter kubik. Pemisahan balok. Pada proyek pembangunan Stikes yang baru, balok induk lantai 1 memiliki ukuran lebar 40 cm dan tinggi 60 cm. Balok induk ini menggunakan baja tulangan dengan diameter 19 untuk besi pokok dengan jumlah 9 batang dan diameter 10 untuk besi sengkang dengan jarak sengkang 15 cm dan selimut beton 5 cm.
Untuk tulangan pinggang menggunakan tulangan diameter 10 dengan jumlah 2 batang. Untuk kepentingan desain struktur, umumnya berat jenis besi dipakai adalah 7.850 kg meter kubik. Berdasarkan ASTM A36, perhitungan pembersihan balok induk lantai 1 pada proyek pembangunan listrik Sangtuah Pekanbaru dapat dilihat sebagai berikut. SNI 032847 tahun 2002 mengatur tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Panjang balok keseluruhan balok induk 361,8 meter, besi pokok berjumlah 9, diameter 9, besi pinggang berjumlah 2, diameter 10, sengkang diameter 10, jarak 15 cm. Volume tulangan pokok diameter 19. Rumusnya adalah jumlah besi kali volume lingkaran dikali berat jenis besi. Jumlah besinya 9 dikali volume lingkaran Pi_D kuadrat R per 4 dikali berat jenis besi 0,785. Jumlah besinya 9, volume lingkaran 3,14 kali 1,9 kuadrat per 4 kali berat jenis besi 0,785. Dapat hasilnya 20,021 kg. 20,021 kali panjang balok 391,8. Hasilnya 7.844,29 kg. Jadi berat diameter 19 untuk tulangan pokok balok induk adalah 7.844,29 kg. Volume tulangan pinggang diameter 10. Rumusnya jumlah besi dikali volume lingkaran dikali berat jenis besi. Jumlah besinya 2, volume lingkaran 3,14 kali 1 kuadrat per 4, berat jenisnya 0,785. Hasilnya 1,23 kg. 1,23 kg dikali panjang baloknya 391,8, hasilnya 481,9 kg. Jadi, berat tulangan untuk diameter 10 untuk tulangan pinggang balok induk adalah 481,9 kg. Total tulangan sengkang diameter 10 jarak 15 cm. Rumusnya panjang balok dibagi jarak sengkang. Panjang baloknya 361,8 meter, jarak sengkangnya 0,15 meter, dapat hasilnya 2.612 buah sengkang. Panjang tulangan sengkang ukuran balok dikurang selimut balok dikali 4 ditambah 2 dikali 6D. Hasilnya 1,72 meter. Berat tulangan sengkang, rumusnya jumlah sengkang dikali panjang sengkang dikali berat jenis besi. Jumlah sengkangnya tadi 2.612 dikali 1,72 dikali Pi_D kuadrat per 4 dikali berat jenis besi 0,785. Hasilnya 2.768,48 kg. Jadi, berat tulangan diameter 10 untuk tulangan sengkang balok induk adalah 2.768,8 kg. Untuk mencari backcasting balok induk 40/60, lebarnya 40 cm, tinggi 60 cm, panjang baloknya 391,8, tebal triplek 12 mili, ukuran triplek 1,2 mm kali 2,4 meter sama dengan 2,98 meter kuadrat. Dari data di atas maka volume backcasting rumusnya 1 dikali lebar dikali panjang tambah 2 dikali tinggi dikali panjang. Dapat hasilnya 626,88 meter kuadrat. Untuk mencari total triplek 626,88 dibagi ukuran tripleknya 2,98. Jadi backcasting jadi total tripleknya dapat 211 lembar. Jadi backcasting balok induk ukuran 40/60 dengan luas 626,88 meter kuadrat membutuhkan triplek sebanyak 211 lembar. 2. Balok anak ukuran 25/40. Pada proyek pembangunan STIK Sangtuah Pekanbaru, balok anak lantai 1 memiliki ukuran lebih lebar 25 cm dan tinggi 40 cm. Untuk menghitung volume balok anak dapat dilihat di bawah ini. Panjang balok keseluruhannya 298 meter, lebar balok 0,25 meter, tinggi balok 0,4 meter, beton memakai mutu K300. Volume balok, rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 298 meter, lebar 0,25 meter, tingginya 0,4 meter.
Dapat hasil volume baloknya 29,8 meter kubik. Volume balok anak lantai 1 29,8 meter kubik. Jadi beton ready mix untuk balok anak yaitu 29,8 meter kubik. B. Pembersihan balok. Pada proyek pembangunan sedikit sangkutan baru, balok anak lantai 1 memiliki ukuran lebar 25 cm dan tinggi 40 cm. Balok anak ini menggunakan baja tulangan dengan diameter 16 untuk besi pokok bagian atas dengan jumlah 3 batang, dan diameter 19 untuk besi pokok bagian bawah dengan jumlah 3 batang, diameter 10 untuk besi sengkang dengan jarak sengkang 15 cm dan selimut beton 5 cm. Untuk tulangan pinggang menggunakan tulangan diameter 10 dengan jumlah 2 batang. Untuk kepentingan desain struktur, umumnya berat jenis besi yang dipakai adalah 7.850 kg meter kubik berdasarkan ASTM A36. SNI 032847 tahun 2002 mengatur tentang cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Panjang balok 298 meter, besi pokok atas berjumlah 3, diameter 16, besi pokok bawah berjumlah 3, diameter 19, besi pinggang berjumlah 2, diameter 10. Sengkang diameter 10, jarak 15. Mencari volume tulangan pokok atas diameter 16. Rumusnya jumlah besi dikali volume lingkaran dikali berat jenis besi. Jumlah besinya 3, volume lingkaran PD kuadrat per 4, berat dikali berat jenis besi 0,785. Dapat hasilnya 4,733 kg. 4,733 dikali panjang balok 298. Dapat hasil 1410,43 kg. Jadi berat tulangan diameter 16 untuk tulangan pokok balok anak adalah 1410,43 kg. Volume tulangan pokok bawah diameter 19, rumusnya jumlah besi dikali volume lingkaran dikali berat jenis besi. Jumlah besi 3, volume lingkarannya PD kuadrat per 4, berat jenis besinya 0,785. Dapat hasil 6,674 kg. Hasil 6,674 dikali panjang baloknya 298, hasilnya 1988,85 kg. Jadi berat tulangan diameter 19 untuk tulangan pokok balok induk adalah 1988,85 kg. Volume tulangan pinggang diameter 10. Jumlah besi dikali volume lingkaran dikali berat jenis besi. Jumlah besinya 2 dikali PD kuadrat per 4 dikali 0,785 berat jenis besinya. Dapat hasil 1,23 kg. 1,23 dikali panjang balok yaitu 298. Dapat hasil 366,54 kg. Jadi berat tulangan untuk diameter 10 tulangan pinggang balok induk adalah 366,54 kg. Salah, balok anak. Balok anak. Total tulangan diameter 10 jarak 15 cm. Rumusnya panjang balok dibagi jarak sengkang. Panjang baloknya 298 meter, jarak sengkangnya 0,15 meter. Dapat hasilnya 1987 buah. Panjang tulangan sengkang, rumusnya ukuran balok dikurang selimut balok dikali 4 ditambah 2 dikali 6D. Dapat hasilnya 1,02 meter. Berat tulangan sengkang, rumusnya jumlah sengkang dikali panjang sengkang dikali berat jenis besi. Jumlah sengkangnya 1987 dikali 1,02 dikali PD kuadrat per 4 dikali berat jenis besi 0,785. Dapat hasil 1248,93 kg. Jadi berat tulangan diameter 10 untuk tulangan sengkang balok ini adalah 1248,93 kg. Untuk mencari pekisting balok anak jarak 25 per 40 memakai tebal triplek 12 mili, ukuran triplek 1,22 meter dikali 2,44 meter. Volume backcastingnya 1 dikali lebar kali panjang tambah 2 kali tinggi kali panjang. Dapat hasil volume backcastingnya 312,9 meter kuadrat. Total triplek
Total triplek 312,9, volume backcasting tadi dibagi ukuran triplek 28, dapat hasilnya 105 lembar. Jadi backcasting balok induk ukuran 25/40 dengan luas 312,9 meter kuadrat membutuhkan triplek sebanyak 105 lembar. Seluruh pekerja balok induk dan balok anak pada proyek mengenai sang tua direkam pada tabel ini. Kebutuhan pengecoran balok induk ukuran 40/60 adalah 94,03 meter kubik. Kebutuhan penulangan balok induk ukuran 40/60 11.094,67 kg. Kebutuhan backcasting balok induk ukuran 40/60 211 lembar. Kebutuhan pengecoran balok anak 25 ukuran 25/40 29,8 meter kubik. Kebutuhan penulangan balok anak ukuran 25/40 5.014,75 kg. Kebutuhan backcasting balok 25 balok anak ukuran 25/40 105 lembar. Sudah, Pak. Sekian dari presentasi saya tentang balok, tinjauan balok. Iya. Terima kasih, Pak. Muhammad Arif ya tadi sudah mempresentasikan dengan baik ya mengenai balok. Jadi mengenai balok tuh tadi sih cukup banyak dipresentasikan, kebanyakan masalah kuantiti ya masalah kuantiti. Terus yang masih minim sih masalah metode pelaksanaan suatu balok itu masih minim. Oke, saya dari ini dulu masalah kuantiti dulu. Jadi tadi sudah diuraikan dengan detail, ya cukup detail masalah perhitungan volume besi dan volume backcasting. Untuk volume besi saya ada tambahan sedikit. Soalnya Muhammad Arif tadi belum menghitung sambungan lewatan speknya. Apakah balok tidak? Apakah balok itu disambung atau tidak? Itu. Disambung kan besi balok? Besi baloknya disambung, Pak. Hitungan ya. apa yang kurang tadi, Pak? Kalau boleh. Sambungan steknya tuh, steknya. Ya, itu kan tidak ada nampak di dalam perhitungan ada sambungan stek dianggap itu berapa persen untuk sambungan. Jadi panjang besi kan 12 meter, kan terpotong-potong tuh kan. Jadi kalau balok yang lebih panjang kan disambung. Disambung waktu balok arah memanjang, portal memanjang, kan dari kolom ke kolom kan panjang sekali. Lebar bangunan kan cukup lebar. Berapa lebar? Berapa kali berapa? Katakanlah ya, kalau bangunan itu 20 kali 30, arah 20 juga sambung baloknya, arah 30 juga sambung. Jadi itu kalau tidak dihitung, itu kan volume juga. Berarti nanti kebutuhan volume itu kurang, ada sambungan. Nah, kemudian nanti mungkin ada asumsi lah, walaupun tidak banyak sih ya, yang besi terbuang. Kalau sisa dia 30 cm, 40 cm, besi itu sisa kan terbuang, tidak bisa dipakai lagi. Ya, nah, biasanya dalam suatu proyek itu tetap dihitung, walaupun kadang-kadang yang besi daripada terbuang, ya mereka tetap juga dimasukkan ke dalam, entah steknya dipanjangkan, sambungannya, daripada dipotong dibuang 10 cm, 20 cm, tetap dia pakai, ya. Tentu ada steknya sambungannya lebih panjang, atau mungkin kalau besi dikatakan besi ekstra ya, besi ekstra itu dibuat lebih panjang, tapi itu kan tetap dihitung sebagai besi terbuang, ya. Entah itu 3%, entah itu 5%, dihitung besi terbuang. Jadi mungkin itu yang perlu dilengkapi, ya. Terus kita ke masalah metode pelaksanaannya, metode pemasangannya. Di metode tadi tidak diuraikan sama sekali, ya, tidak ada metode. Jadi saya minta karena di kerja praktik
kan sangat penting ya. Namanya udah KP, kerja praktek. Metode pelaksanaan itu sangat penting. Jadi mungkin metode pelaksanaan tentu ada dua ya, pemasangan backcasting dan pemasangan besi. Balok tidak perlu dua-dua, yang Muhammad Arif lengkapi besi aja. Jadi kalau dua-dua nanti kan juga cukup banyak ya. Lengkapi besi aja. Metode pemasangan besi. Jadi metode pemasangan besi tentu yang tulangan pokok. Tadi dikatakan 9 diameter 19. Ya. Berarti kalau potongan di tumpuannya seperti apa? 619 dengan 319 di tumpuan. Berarti di tumpuan yang bagian atas itu 6 besi 19, yang bagian bawah 3 besi 19. Kemudian di lapangan bagaimana? Di lapangan apakah kebalikannya 3 besi 19 yang di atas, 6 besi 19 yang di bawah. Nah, itu nanti dijelaskan metode pelaksanaannya. Apakah dia kalau istilah tukang dia memakai besi ekstra atau termol, istilahnya gitu. Termol itu yang 6 batang, 3 batang dibuat diturunkan ke bawah, itu yang termol istilahnya. Kemudian kalau dia pakai ekstra, ya dia diputus. Jadi sepanjang balok besi atas di tumpuan 6 besi 19, ketika sampai di lapangan bagian atas tinggal 3, berarti 3-nya diputus. Yang dilaksanakan di lapangan seperti apa? Apakah dia sistemnya memakai istilahnya besi ekstra, ya, atau dia menggunakan termol? Kalau dia menggunakan besi ekstra, ya, itu 1/4 bentangnya sampai di mana diputusnya. Kalau dia menggunakan termol, 1/4 bentangnya di mana? Coba dibuat 1/4 bentang di mana, dan biasanya yang di tumpuan 1/4 bentang, yang di bawahnya 1/5 bentang. Itu dia gambarkan kayak ini bidang momen yang bekerja pada balok itu. Jadi bidang momen itu memang ya lebih kurang di momen nolnya di 1/4 bentang itu. Jadi dengan kita mengerjakan metode pelaksanaan pembesian, kita langsung sekalian bisa mengaplikasikan teoritis yang kita dapat ketika mengaplikasikan bidang momen ke dalam pelaksanaan pemasangan tulangan lentur. Ya, itu yang tulangan lentur. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke tulangan geser, tulangan lentur? Atau udah cukup jelas yang mau dikerjakan? Cukup Pak, cukup Pak. Nanti kalau saya tanyakan di grup aja Pak. Iya, oke. Jadi itu nanti diperbaiki. Kemudian metode pemasangan tulangan sengkang atau begal. Ya, sengkang di mana dia rapat? Biasanya di tumpuan tuh gesernya kan besar itu. Ya. Dia kan dipasang rapat. Nah, itu sampai di mana dan jarak berapa? Jarak sampai seberapa bentang dia besar? Jaraknya rapat, kemudian yang jarang di lapangan. Nah, itu juga belum nampak di penjelasan tadi, presentasi tadi belum nampak. Yang nampak itu kebanyakan menjelaskan masalah kuantiti, masalah volume, ya. Masalah metode pelaksanaan sama sekali itu belum, ya. Dan yang satu lagi, tentu ada untuk balok tadi yang tulang lentur, ada sambungan lewatan yang dikatakan stack. Stack itu ada menurut SNI itu ada aturannya, ada yang 30D, ada 40D, ada 48D, ya. Sambungannya di mana dan butuh berapa panjang. Nah, itu sangat penting sekali karena kita mengaplikasikan teoritis yang kita dapat ke pelaksanaan di lapangan, ya, yang stack itu. Terus di samping stack ada dikatakan
tulangan penjangkaran tulangan. Jadi penjangkaran itu kalau untuk yang balok yang ujungnya di tepi bangunan, itu yang tulangan tarik dibuat semacam L atau siku ya, dibuat L. L-nya berapa panjang? Ya, L-nya berapa panjang? Itu. Satu. Ya. Terus masalah tulangan masih ada satu lagi, ya. Masalah tulangan, tulangan pinggang tadi. Tulangan pinggang, coba kalau tulangan tariknya 6, besi 19. Tulangan pinggangnya dia pakai besi berapa? Besi 10 atau besi berapa tadi? Besi 12? Iya. Yang pinggang. Pinggang besi. Besi 10, Pak. Besi 10. Iya, Pak. Besi 10. Kalau besi 10, coba dihitung luas dia 2 kali besi 10 kiri kanan, ya. 2 besi 10 itu, ya, itu luas tulangannya berapa persen terhadap tulangan tarik. Yang dikatakan tulangan tarik kan 6 besi 19. Tulangan tekan lentur itu 3 besi 19. Tulangan tarik lentur 6 besi 19. Jadi berapa persen? Kemudian cari teoritisnya. Ya, teoritisnya berapa persen? Ya, minimum berapa persen? Kalau tidak salah, itu kalau dulu di PBI, ya, itu kalau nggak salah minimum 10% daripada luas tulang lentur. Coba dicari di PBI berapa persen, di SNI berapa persen. Itu ada syaratnya. Nah, jadi dengan demikian, suatu balok terpasang, kita sudah bisa mempelajari teoritis yang kita dapat, ya, dengan yang terpasang seperti apa. Apakah sudah memenuhi teoritis yang ada, ya, apakah melebihi daripada teoritis, atau apakah belum mencukupi teoritis yang ada, ya, itu ditambahkan. Ya, saya rasa kalau dengan ditambahkan seperti ini, yang masalah tulangan sudah cukup. Yang terakhir saya minta, karena dia pakai steel decking ya, pakai bonding katanya kan. Nah, nanti saya minta digambarkan detail sambungan plat ujung bonding itu dengan balok. Seperti apa detailnya? Duduk di mana dia? Bonding itu duduk di mana? Sekalian dibuat gambar detailnya, nanti dicantumkan di dalam laporan. Kemudian yang steel decking yang dikatakan bonding tadi itu berapa tebal yang dipakai, ya, 0, sekian BMT. Kalau BMT dia tebal bersih itu, ya. Mungkin kalau di lapangan tidak bisa dilihat lagi, bisa dilihat di speknya, di RKS-nya ada, atau di RAB-nya ada. Dia menggunakan bonding yang berapa tebal, kodenya apa. Nah, nanti dibuat di gambar detailnya itu di sambungan. Hubungannya bagaimana bonding dengan balok. Ya, jadi yang saya sampaikan ini, yang saya minta ditambahkan semua kebanyakan masalah metode pelaksanaan. Karena kita sudah praktek, ya, metode pelaksanaan termasuk salah satu komponen yang sangat penting. Yang namanya pelaksanaan di lapangan, ya. Kerja di lapangan, metode pelaksanaannya. Ya, mungkin uraian dari saya, tambahan dari saya kira cukup. Ya, silakan sebelum kita ke orang kedua, Martin Denny. Ada mau kita diskusikan, silakan. Ya, termasuk Martin Denny juga, silakan. Yang masalah balok ini, ya, diskusikan. Kalau ada tambahan, bagus juga. Ini Pak, gambarkan detail bonding ini, saya gambarkan di CAD Pak. Nanti saya masukkan ke laporan. Di CAD boleh, mau tulisan tangan yang rapi juga boleh. Nanti di scan, masukkan, ya. Yang jelas namanya detail sambungan. Kalau kita kan tugasnya balok, tugas khususnya tentu hubungan balok dengan plat lantai
yang bondek itu seperti apa hubungannya? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu aja, Ya, Pak. itu aja. Ada dari Martin ada? Itu aja, Pak. Itu aja ya. Ya. Oke, kalau gitu berarti kita anggap selesai untuk Muhammad Arif. Burin langsung ya ke Martin Denny ya, Burin. Iya, Pak. Langsung aja, Pak. Ya. Oke, silakan. Martin Denny. Baik, Pak. Udah ada gambarnya ya, Pak? Sudah. Oke. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Yang tinjauan plat lantai, saya mengambil tinjauan plat lantai. Bondek atau floor deck secara teknis mengganti tulangan dan struktur plat lantai sekaligus menggantikan fungsi multipack pada channel konvensional. Terdapat berbagai jenis floor deck yang dapat digunakan dalam pembuatan plat lantai, antara lain smart deck, combi deck, MD, bond deck, rib deck, steel decking. Beberapa produk tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pengganti backing dan tulangan bawah. Dalam hal ini, hanya dimensi, mutu baja, dan pabrikan penghasil material yang membedakan produk yang satu dengan produk yang lainnya. Metode pelaksanaan pekerjaan plat lantai bondek. Pertama, pekerjaan backing. Setelah pekerjaan pembesian dan backing balok selesai, maka dilakukan pemasangan kayu untuk backing plat lantai bondek. Sebelum bondek diletakkan, backing diperkuat dengan scaffolding sebelum dilakukan pengecoran untuk menghindari adanya lendutan. Yang kedua, pekerjaan pembesian. Setelah pekerjaan backing selesai, dilanjutkan dengan meletakkan bondek pada backing yang telah selesai dibuat. Meletakkan bondek pada backing yang telah dibuat pada pelaksanaan lapangan. Di sisi tepi dipasang papan kayu untuk mencegah kebocoran beton. Sebelum dipasang, besi wear mesh terlebih dahulu diletakkan kubus beton. Tebal bondek yang dipakai adalah 0,75 mm dengan panjang 3,77 meter dan lebar 1 meter. Selanjutnya pembesian dilakukan dengan menggunakan besi wear mesh berdiameter 10 mm. Yang ketiga, pekerjaan pengecoran. Pengecoran balok dilakukan bersamaan dengan pengecoran plat lantai menggunakan beton ready mix dengan mutu beton FC 25 MPa. Beton ready mix dari konkret mixer truck dimasukkan ke dalam konkret pump truck dan kemudian disalurkan ke pipa baja. Dengan alat ini, campuran beton dipompakan ke balok plat lantai yang akan dicor. Selanjutnya, perhitungan volume plat lantai, bondek atau floor deck. Pada proyek pembangunan Setika Sang Tua, Pekanbaru, plat lantai memakai besi wear mesh diameter 10 mm dan memakai bondek. Untuk perhitungan volume plat lantai dapat dilihat di bawah ini. Panjang total lantai 1 49,40 meter, lebar lantainya 21,90 meter, tebal platnya 0,2 meter. Memakai beton K300 atau FC 25 MPa. Pertama, dicari luas plat lantainya. Rumusnya panjang lantai kali lebar lantai atas lantainya dikurang void atau bagian kosong yang tidak dicor, lalu dikurang dengan luas balok induk ditambah luas balok anak. Dapat hasilnya 841,14 meter kuadrat. Jadi luas plat lantai 1 pada proyek pembangunan gedung Setika Sang Tua Pekanbaru yaitu 841,14. Jadi ini udah dipisahkan dengan luas baloknya. Jadi memang untuk lantai saja. Volume bondek yang pertama, bondek yang dipakai pada proyek pembangunan gedung Setika Sang Tua Pekanbaru yaitu bondek yang memiliki ukuran 3,77 meter kali 1 meter dan tebal bondek 0,75 mm. Volumenya luas plat lantai 1 dibagi luas bondek. Dapat hasilnya 223,1 dibulatkan menjadi 224 lembar bondek. Jadi kebutuhan yang dipakai adalah 224 lembar bondek. Yang kedua, volume besi wear mesh. Wear mesh yang dipakai pada proyek ini adalah
memiliki ukuran diameter 10 mm dan panjang satu lembar Wermes ukurannya 2,1 meter dikali 5,4 meter. Volumenya luas plat lantai dibagi luas Wermesnya. Dapat hasilnya 74,17 dibulatkan menjadi 75. Jadi kebutuhan besi Wermes adalah 75 lembar. Untuk satu gulungan, besi Wermes memiliki ukuran 2,1 kali 54 meter. Jadi, untuk satu gulungan terdapat 10 lembar besi Wermes. Untuk jumlah gulungan yang dibutuhkan adalah 7,5 gulungan. Dibulatkan menjadi 8 gulungan besi Wermes. Yang ketiga, volume cor beton. Beton yang digunakan pada proyek pembangunan gedung Setrika Sangtua Pekanbaru memakai beton ready mix. Spesifikasi beton yang dipakai yaitu K300 atau FC 25 MPa. Luas volume cor betonnya luas plat lantai 1 dikali dengan tebal plat lantai. Hasilnya 168,2 meter kubik. Kebutuhannya, jadi kebutuhan beton yang dibutuhkan adalah 168,2 meter kubik. Beton ready mix yang digunakan pada proyek pembangunan gedung Setrika Sangtua Pekanbaru memakai beton dari Panca Beton. Sekian, Pak. Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih, Pak. Bapak nggak ada suaranya ya, Pak? Halo? Mohon maaf Pak, suara Bapak nggak ada Pak. Oh, mikrofonnya, ya Mas. Ya, oke, ya terima kasih. Juga selamat bergabung, Aisyah. Ya, bagi mahasiswa yang ingin bergabung ya kita persilakan aja sebenarnya. Ya, jadi nanti kalau ada presentasi KP seperti ini ataupun ujian KP tidak ada masalah. Jadi ya nanti yang bakalan ingin kerja praktek ya mereka belum kerja praktek pun silakan aja ikuti ya. Itu tampilannya aja. Aisyah, selamat bergabung. Nah, tidak ada jawaban, tidak apa-apa. Ya. Oke, jadi kita bahas ya. Kita bahas masalah steel-decking tadi. Masalah steel-decking. Ya. Tadi waktu Muhammad Arif saya tanyakan speknya. Jadi di sini sudah ada dijelaskan Martin, yaitu menggunakan bonding 0,75. Iya, tebalnya Pak. Saya minta ini belum spesifik menyajikan, belum spesifik. 0,75 itu BMT atau TMT. Dia ada dua. Kalau BMT itu dia sudah apa namanya tebalnya itu neto besi. Ya. Jadi yang apa? Kalau dia TMT masih belum. Jadi biasanya dalam menganalisis ya kita memakai standar yang BMT, artinya tebalnya adalah tebal bersih neto. Ya. Nah, kuantitinya pun sudah dihitung tadi. Kemudian kita ke spesifikasi daripada steel decking itu sendiri dengan metode pelaksanaannya. Nah, untuk metode pelaksanaan, ada pertanyaan saya. Decking yang digunakan tadi 3,77 meter, lebarnya 1 meter, ya, panjang 3,77. Di 3,77 itu, apakah bentangnya sebesar itu atau ada lagi balok anak yang dia pasang? Coba dicek dulu. 3,77 itu langsung ujung decking ke ujung decking, di tengahnya tidak ada balok lagi. Coba dicek. Maksud lebar luasnya Pak? Panjangnya 3,77 meter itu.
Iya Pak, 3,77 meter. Tanpa balok anak. Iya Pak, tanpa balok anak Pak. Tanpa balok anak. Oke, kalau memang betul ya, coba dicek dulu. Kalau memang betul tanpa balok anak, ini cukup, bentangnya cukup besar loh, dengan ketebalan hanya 0,75. Nah, jika benar tanpa balok anak, ketika memasang perancanya, ya pasti tidak mungkin dia kuat 3,77. Berarti di tengahnya ada peranca, Iya, ada ada kayu gitu Pak. balok sementara, apa namanya, temporary supportnya, ada balok support dulu. Nah, itu jarak berapa baloknya? Jarak 15 cm. Yang mana ini? Yang di bawah ini, yang kayu-kayu untuk menahannya itu. Oh iya, ini kan rancangan. Oke, jadi gini, mengapa saya tanya ini? Ya, mengapa saya pertanyakan? Saya ingin mengkaitkan dengan tabel. Ada nggak sajikan tabelnya? Tabel daripada bondek itu. Kalau tabelnya ada, coba lihat di tabel, dia ada bentang. Untuk bentang berapa digunakan ketebalan berapa? Ya, bentang 1,20 m itu ketebalannya harus mencapai berapa? Bentangnya 1,5 meter, 2 meter, lebih tebal. Itu ada di tabel. Ada sekarang tabel shell decking-nya. Tabel shell decking nggak ada Pak. Gini, jadi untuk tugas ini ambil di Google, ya, sesuai dengan shell decking yang digunakan. Ini menggunakan bondek ya. Iya Pak, bondek. Coba nanti akan terjawab mengapa. Apakah memenuhi persyaratan nggak menggunakan 0,75 itu? Jadi ada tabelnya. Jadi di brosur shell decking itu ada tabel. Di tabel itu ada bentang. Ya, bentang berapa meter menggunakan ketebalan berapa. Jadi ada kaitan bentang dengan ketebalan. Jadi itu tidak asal-asalan, ya. Pakai 0,75, pakai 0,8, pakai 1 mili, lebih tebal pada 1 mili juga ada. Tentu ya bentangnya semakin besar. Ya, dan di spek itu juga ada beban yang digunakan, yang beban standarnya berapa besar untuk bentang berapa. Jadi ini sangat penting sekali kalau kita tugas khususnya masalah plat lantai, steel decking, jangan sampai kita tidak memahami ya masalah ketebalan dengan bentang yang ada. Itu sangat penting sekali. Nah, ya, dengan bentang itu, ya, dengan bentang itu, tadi sudah dianalisa masalah volumenya, ya, masalah volumenya. Saya minta Martin membandingkan kalau seandainya tanpa steel decking, tanpa menggunakan steel decking, coba dihitung total biaya berapa, ya, menggunakan beton yang konvensional. Nah, sekarang dibandingkan dengan steel decking. Mungkin harga satuannya untuk membandingkan, ambil aja harga satuan yang ada di kontrak supaya kita bisa membandingkan apple to apple ya. Untuk membandingkan. Jadi jangan ambil harga dari tempat lain. Izin permisi sebentar Pak. Iya. Ya Pak, izin Pak. Iya, silakan. Ya. Jadi, misalkan casing plat lantai, kalau kita ingin menghitung konvensional, kan ada harga satuan di kontrak. Gunakan harga satuan yang sama di kontrak, baru apple to apple, baru kita bisa bandingkan. Kalau seandainya konvensional, total biaya berapa, dan dibagi ke total luas. Sehingga, untuk proyek seperti ini, kalau kita menggunakan steel decking, harga per meter perseginya berapa, harga plat lantai konvensional berapa. Jadi kita bisa bandingkan, ya, apakah lebih murah atau sama, ataukah lebih mahal.
Ya. Terus tadi dikatakan menggunakan wire mesh M10. Iya, Ya. Pak. Wire mesh-nya M10. Ya. Coba cari tahu juga, itu di Google ada, ya. Itu yang M10. M10 itu yang pertama yang saya mau tanggapi, tadi dikatakan wire mesh itu bentuknya gulungan 2,1 kali 5,4 meter. Iya, Pak. Ya. Jadi perlu saya beritahu bahwa kalau yang M10 yang panjangnya 5,4 meter itu bukan gulungan, lembaran. Bedakan lembaran dengan gulungan. Jadi dia 2,1 meter kali 5,4 meter berbentuk lembaran. Iya, Pak. Iya, Yang gulungan kalau tidak salah, ya itu yang kalau M6 jelas. Coba M8 apakah gulungan atau lembaran? Yang gulungan panjangnya 54 meter itu. Yang M6, M5, M4 itu gulungan. Dan panjangnya 54, tapi 54 meter. Nah, jadi itu juga bagi kita yang melaksanakan kerja praktek, perkenalan terhadap material yang ada. Ya, itu mungkin kalau dalam pelaksanaan suatu proyek itu berkaitan dengan transportasinya. Kalau gulungan lebih mudah diangkut. Kalau tergantung lokasi proyek kita. Kalau lembaran kan agak sulit, 5,4. Tentu menggunakan truk yang cukup panjang, 5,4 meter. Nah, itu juga salah satu pertimbangan ya. Ya, pertimbangan menggunakan suatu material dan kita harus kenal betul material yang kita pakai itu spesifikasinya sampai di mana. Ada yang bentuknya gulungan, ada yang bentuknya lembaran. Ya. Kemudian tadi itu yang kodenya M. Iya, Pak. Untuk wire mesh yang kodenya M, kalau dia menggunakan M10, itu artinya jarak bentuk kotaknya itu dia berbentuk bujur sangkar. Kotaknya itu ukurannya 15 cm kali 15 cm. Jadi kalau M8 itu jaraknya juga 150 mili, 15 cm. M10 juga 150 mili kali 150 mili. Jadi sepanjang kita menggunakan kodenya M, itu M10 diameternya 10, ya, jaraknya 150 mili. Jadi area X, area Y sama, karena bentuknya bujur sangkar. Kalau M8 berarti 8 jarak 150 mili. Ya. Nah, terus ini mungkin jarang digunakan. Kalau untuk plat satu arah, ini untuk two-way slab. Lebih cocok kita menggunakan yang kodenya M. Tapi kalau untuk one-way slab, itu tidak cocok ya. One-way slab kita lebih cocok menggunakan kodenya yang B. Kode yang B. Nah, kode yang B ini jarang kita gunakan. B itu tidak berbentuk bujur sangkar, tapi bentuknya 4 persegi. Coba saya minta Martin cari tahu, ya. Kalau B10, 10 mili itu kotaknya berapa? Berapa kali berapa? Kalau yang bentuknya 4 persegi panjang, itu sangat efektif, efisien malah. Kita gunakan untuk one way slab. Jadi plat yang sistemnya satu arah, ya mungkin plat lantai itu bukan 4 kali 5, 4 kali 5 atau 3 kali 4 itu sampai 2 arah ya. Kalau ada plat lantai 3 kali 6 bisa kan gitu, atau 2 kali 5. Kita yang arah bentang pendek kita menggunakan wire mesh yang lebih rapat dibandingkan dengan yang bentang panjang. Tentu lebih efisien. Kita menggunakan yang bukan yang M, tapi kita menggunakan yang B. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Tadi baru sebelumnya toleransi seperti ini. Jadi nanti itu Pak, saya perbandingannya yang memakai plat lantai floor deck sama yang plat lantai konvensional Pak ya. Iya, benar. Iya. Itu Benar, juga ya. harganya aja Pak ya. Iya. Jadi nanti ketemunya 1 meter persegi plat lantai konvensional itu berapa rupiah, dan 1 meter persegi untuk plat lantai steel decking itu berapa. Tapi caranya gini, hitung keseluruhan, bukan hitung 1 meter. Karena perbandingan itu sangat tergantung kuantiti. Ya, sangat tergantung kuantiti. Mungkin suatu saat, katakanlah, steel decking lebih mahal pada konvensional. Untuk kuantiti yang sangat banyak, kemungkinan steel decking lebih murah pada konvensional. Nah, jadi kuantiti sangat dipengaruhi. Jadi harga per meter perseginya itu sangat tergantung kepada kuantiti. Kuantiti yang besar mana yang lebih mahal, kuantiti yang sedikit mana yang lebih mahal. Ya, jadi maka itu ya, pemilihan suatu metode pelaksanaan itu sangat tergantung kepada metode pelaksanaan dan material, sangat tergantung kepada kuantiti. Jadi kalau kita ingin mendesain sesuatu yang efisien, nah tentu kita harus melihat berapa besar kuantiti yang dikerjakan dalam proyek kita itu. Itu dia. Sama ini Pak, mau nanya Pak. Berarti kan nanti kan kalau saya menghitung yang plat lantai konvensional, berarti nanti kan pakai tulangan biasa itu Pak. Oh iya. Iya Ya. Pak. Tulang biasa itu yang saya mau masuk lagi sebentar lagi. Ya. Nah, sebentar lagi saya mau masuk. Kalau ini sudah, ya itu. Jadi ini steel decking, ya. Steel decking itu fungsinya sekalian pengganti tulangan positif. Dicatat dulu, ya. Steel decking dapat berfungsi mengganti tulangan positif. Tulang positif itu di mana? Tulangan di lapangan kalau di plat lantai. Tulangan tumpuan itu tulangan negatif. Jadi di lapangan kita tidak menggunakan lagi tulangan. Ya, tidak gunakan tulangan lagi. Kita hanya menggunakan steel decking. Di tumpuan kita wajib menggunakan tulangan. Ya. Cuma yang saya lihat tadi di persentase tadi, dia menggunakan seluruh tulangan atas ya. Wear mesh itu di semua digelar ya. Bukan hanya di tumpuan. Dia memang ada 2 sistem, ada yang menggunakan sekalian semua di atasnya. Ada ya. Kayaknya sinyal ya, Rin. Sinyal di mana? Di tempat Om ya? Oh, berhenti semua ya? Udah. Ya, terputus ya? Iya Pak, putus tadi Pak. Terputus, oke. Kita lanjutkan. Bisa nggak coba Martin tampilkan? Saya ingin melihat wire mesh-nya dipasang di mana? Oh iya Pak, bentar Pak. Sama Ali yang kirim. Sambil nunggu, saya mungkin ke Aisyah. Aisyah masih ikuti? Aisyah, masih? Maaf Pak, tadi ada kuliah Pak. Oh, sedang kuliah tadi. Sekarang sudah bisa ikuti? Sudah selesai kuliahnya? Enggak, karena Sudah ya? hari ini harus Ya. belum Pak. Hari ini harus anspruk 3 Pak. Jadi Putus-putus. saya tidak ada kuliah. Ya, putus-putus Aisyah. Putus-putus. Itu Tadi ya. Tadi saya kira ada kuliah hari ini Pak, anspruk 3. Iya.
Jadi Eh, saja. apa ya? Hasil ujian Ansruk 3-nya hasilnya bagus ya. Sudah dilihat hasilnya? Apa ya? Selamat Belum ya. keluar. Belum diumumkan. Sudah diumumkan kan? Aisyah. Belum kami dapat hasilnya, Pak. Oh, belum ya? Enggak, belum, Om. Ya, Kalau nggak belum. salah, Bu Rin belum diumumkan ya? Belum, ke grup belum. Oh, belum. Berarti Aisyah sudah Mungkin dapat hari ini. bocoran. Iya. Sudah dapat bocoran kalau gitu. Hasilnya bagus, walaupun kebanyakan masih belum apa ya, masih banyak yang masih di bawah standar lah nilainya. Ya. Tapi Aisyah hasilnya bagus ya, hasil ujiannya bagus. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Iya. Martin udah bisa tampilkan? Iya Pak, ini Pak. Belum keluar? Pak, izin Oh. keluar, Pak. Iya, Aisyah? Izin saya keluar, Pak. Iya, silakan. Iya, Makasih. Ini, Pak. Assalamualaikum. iya. Ini Pak gambar pemasangan wirelessnya Pak. Nah, jadi di gambar ini, Martin, Iya Pak. itu keseluruhan tulangan atas ya. Iya Pak. Nah, iya. Jadi gini, ya, mau pasang keseluruhan tentu ada maksud tertentu. Ya, saya juga mengerjakan dalam 2 versi, ada keseluruhan, ada yang ikuti teoritis. Kalau teoritis, karena tulangan positif sudah digantikan oleh shell decking, ya. Untuk tulangan atas bagian tengah itu bukan tulang positif, ya. Kalau untuk pelak lantai ada 2 tipe, ada yang menggunakan tulangan untuk pelak lantai lapangan bagian atas yang tulang tekan. Ada pelak lantai dibenarkan boleh tidak menggunakan tulangan tekan. Ya, yang konvensional juga gitu. Ada yang konvensional tulangan tumpuan hanya di tepi balok aja, di tengah kan kosong atasnya kan. Nah, jadi ada yang menggunakan wire mesh-nya hanya di atas balok aja, di tengah pelak lantai tidak ada. Jadi ada 2 versi, silakan dua-duanya. Ya, tergantung itu kita serahkan kepada perencananya. Kalau perencananya ingin seperti yang 2 lapis seperti ini, sama dengan pelak lantai konvensional juga sama. Jadi kalau tadi pertanyaannya ingin bandingkan dengan konvensional, ya berarti tinggal mengganti tulangan steel decking-nya dihilangkan, diganti dengan besi M10 juga supaya sebanding ya. Jadi anggap aja 2 lapis lah. Lapis bawah juga M10, lapis atas juga M10 supaya kita sebanding. Nah, dalam suatu perbandingan tentu tergantung data. Datanya berbeda, hasil perbandingan juga akan berbeda. Jadi sampaikan aja datanya bahwa asumsi dengan asumsi tulangan pakai wire mesh atas 10 bawah juga 10. Nah, untuk konvensional maka hasil perbandingan seperti apa? Berbeda asumsi, tentu perbandingannya berbeda. Jadi boleh diasumsikan aja ya. Asal cukup logis. Kalau kita di atas gunakan wire mesh 10, kita asumsikan bahwa tulangan positifnya juga M10. Asumsikan aja nggak apa-apa ya. Baru nanti Jadi sama-sama pakai wire mesh atas bawahnya Pak ya. Untuk ya, asumsi nanti. pakai wire mesh. Cuma ada catatan. Kalau plat lantainya 12 cm, iya Pak. Ya, dengan menggunakan shell decking dia mengurangi volume beton karena ada tekukan ke atas. Sedangkan konvensional volume betonnya lebih besar. Bisa dipahami? Bisa. Iya, karena ada yang timbul-timbul ini.
Oh, Bisa dipahami? Iya Pak, bisa Pak. Ya. Jadi kalau konvensional dia tebalnya 12 cm itu full. Sedangkan steel decking dia ada tekukan. Berarti volume beton kurang, tidak iya Pak. tidak sebesar volume beton konvensional. Ya. Oke, itu untuk perbandingan sudah. Yang terakhir itu belum gambar masih gambarnya. Coba lihat gambarnya. Oke Pak. Masih gambarnya ya. Udah Pak. Ya. Itu ada overlap di gambarnya. Nampak kan overlap? Yang ini Pak ya. Ini. Nah, coba dicek di spesifikasi teknis masih terpenuhi persyaratannya. Dia ada persyaratannya itu sampai berapa senti itu ada, ya. Jadi kalau kita ingin membahas sesuatu jangan tanggung-tanggung sampai tuntas. Nah, baru ada ilmunya, ya. Jadi betul-betul kita udah masukkan ke tinjauan khusus, kita punya ilmu yang spesifik di sini. Besok kalau ada kerjaan steel decking, ini udah tinjauan khusus saya tuh di KP. Nah, dengan tadi Muhammad Arif tinjauan khususnya di balok. Jadi jangan takut. Nah, yang masalah balok itu. Oke, dari saya cukup. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu aja kayaknya Pak. Iya Pak. Itu aja ya. Iya Pak. Itu aja. Oke, jadi gini. Tinjauan khusus ini nanti diperbaiki sesuai dengan presentasi kita hari ini. Iya Pak. Kita hari ini diperbaiki. Selesai diperbaiki, itu sudah boleh dijilid. Jadi sudah ACC, saya anggap selesai. Dijilid, serahkan ke Burin, tentukan waktu ujiannya. Kita lewat Zoom meeting nanti ujian. Ya, nanti kita akan nilai 3 komponen dari laporan, komponen pertama, komponen kedua dari market yang dia buat, ya, yang sudah dibuat miniaturnya, ketiga hasil ujian. Jadi ada tiga komponen yang saya nilai, itulah nilai yang akan saya berikan. Jadi nanti setelah dijilid, silakan ke kami, dipelajari. Ya mungkin selama ini kan cukup banyak diskusi yang pernah saya tanyakan, kemungkinan akan saya tanyakan di ujian. Jadi ujiannya ujian lisan aja, ya, ujian lisan lewat Google Meeting ini, ya. Itu Pak, ujiannya pakai baju putih atau bagaimana Pak? Ada ketentuannya Pak? Pakaian Pak? Ujiannya ya yang diisi laporan itu. Enggak Pak, Ya. pakaian ujiannya besok pakai baju putih, pakai dasi atau gimana Pak? Enggak usah formal lah, ya. Enggak usah formal. Biasa aja lah, karena zaman pandemi juga kita selama ini juga ujian langsung dengan pembimbing, tidak di kelas khusus kok. Selama ini langsung dengan pembimbing, ya. Yang penting pakainya sopan. Iya Pak. Protokol, ya. Itu yang penting. Ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Itu aja sih Pak. Ya, kalau itu aja, oke. Terima kasih sampai kita ketemu di ujian, dan waktu saya kembalikan ke Burin, mana tahu ada tambahan, dan sekalian menutup acara presentasi ini. Ya, Burin, silakan. Untuk asistensi KP kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada nanti di aja kayak lembar asistensi dan lainnya. Sampai ketemu di ujian berikutnya, ujian KP. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Kak.